Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak ya. Kali ini Bapak akan menjelaskan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 1 untuk SMA kelas 11. Selamat menyimak. Kali ini Bapak akan menjelaskan bab 1 dengan judul Pokok Bahasan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila. Selamat menyimak. Pada pokok bahasan ini terdapat 5 tujuan pembelajaran dan terdapat 4 subpokok bahasan, antara lain: A. Hakikat hak asasi manusia. B. HAM dalam dasar negara, konstitusi negara, dan peraturan perundang-undangan. C. Pelanggaran HAM di Indonesia. D. Upaya penegakan HAM dalam perspektif Pancasila. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ya, di sana perhatikan nih isinya ya. HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ya, perhatikannya ini ya. Satu, sifat-sifat dan unsur-unsur hak asasi manusia. Perhatikan sifat-sifat. Perhatikan ini ya. Universal atau menyeluruh. Utuh, hakiki, permanen atau kekal. Nah, ini sifat. Perhatikan sekarang unsur-unsur. Keistimewaan, klaim, kuasa, kekebalan. Ya, nah ini perhatikan ya unsur-unsurnya ya. Dua, fungsi, tujuan, dan prinsip HAM. Tujuan: melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia. Mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Nah, ini perhatikan ya, tujuan. Selanjutnya, fungsi. Membuat pemegang hak menjadi lebih berdaulat. Memperluas kepentingan. Ya, nah ini nanti setelah ini kamu akan Bapak jelaskan lagi ya tentang prinsip HAM. Prinsip hak asasi manusia. Perhatikan nih ya, Rona K. M. Smith. Ini perhatikan nih ya pendapatnya, ini ada prinsip kesetaraan, equality. Prinsip pelarangan diskriminasi, non-discrimination. Prinsip kewajiban positif setiap negara. Nah, ini selanjutnya ini pendapat dari Manfred Noack. Prinsip universal, universality. Prinsip ketergantungan, interdependence. Prinsip saling terkait, ya, atau prinsip tidak terbagi. Nah, ini ya, mudah-mudahan kamu bisa paham ya. 3. Teori HAM. Perhatikan ya. Teori hak positif. Teori relativisme budaya atau cultural relativities theory. Ya, nah perhatikan ini ya. Nah,
yang menjadi tugasmu sekarang nih ya. Ya, cobalah ya kamu cari di ini ya, di literatur-literatur ya. Apa teori HAM yang dianut Indonesia? Ya, mudah-mudahan kamu bisa ya menjawabnya. B. HAM dalam dasar negara, konstitusi negara, dan peraturan perundang-undangan. Ya, perhatikan nih ya. HAM dalam dasar negara. Perhatikan, sila pertama, memeluk agama dan beribadah sesuai agama yang dianut. Nah, selanjutnya, perhatikan, sila kedua, pengakuan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Perhatikan lagi nih, sila ketiga. Setiap manusia mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Perhatikan, sila keempat. Hak untuk menyampaikan pendapat dan hak berkumpul dalam kegiatan musyawarah. Nah, perhatikan lagi nih yang kelima. Sila yang kelima ya, menghormati hak-hak orang lain. Nah, mudah-mudahan kamu bisa memahaminya. Perhatikan, selanjutnya 2. HAM dalam konstitusi negara ya. Hak asasi manusia dalam konstitusi negara ini terdapat pada bab 10A pasal 28A sampai dengan 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tiga, HAM dalam peraturan perundang-undangan ya. Hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan. Perhatikan ini. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, di sana memuat nih, perhatikan, hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak-anak. Nah ya, perhatikan ya ini ya, mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Adanya jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi membuktikan ya bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Kategori hak asasi manusia dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nih, perhatikan ya kategorinya. Ada pribadi, politik, ekonomi, hukum, peradilan, sosial, budaya. Nah, ini ya, mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. C. Pelanggaran HAM di Indonesia. 1. Penyebab pelanggaran HAM. Perhatikan ada dua faktor ya. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Perhatikan ya, yang pertama nih, faktor internal ya. Ini sikap egoisme, tingkat kesadaran, sikap tidak toleran. Selanjutnya perhatikan lagi nih, faktor eksternal. Ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan kekuasaan, kesenjangan sosial dan ekonomi. Ya, ini ya. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Seseorang dengan kesadaran HAM yang tinggi akan mampu menghormati, menghargai, dan tidak semena-mena terhadap hak asasi orang lain sehingga pelanggaran HAM akan terhindari. Ya,
Perhatikan ini ya, mudah-mudahan kamu bisa memahami. Dua, kasus pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM ringan. Antara lain ya, perhatikan nih, memaksakan kehendak kepada orang lain, meminta orang lain sependapat dengan dirinya, melarang orang lain beribadah, melarang seseorang mendapatkan informasi atau pengajaran, melarang orang lain berpendapat. Perhatikan ini ya. Pelanggaran HAM berat. Perhatikan ya. Ada beberapa nih ya. Kejahatan genosoida. Contohnya membunuh anggota kelompok. Dua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Contohnya pembunuhan, pemusnahan, dan perbudakan. Ya, mudah-mudahan kamu bisa memahaminya ya. Ini ya. Nah, sekarang ada lagi nih pertanyaan untuk kamu ya. Mudah-mudahan kamu semua bisa menjawabnya ya, para siswa sekalian ya. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM masa lalu ya? Nah, apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM masa lalu? Ya, mudah-mudahan kamu ya bisa menjawabnya. Contoh kasus pelanggaran HAM masa lalu ya, antara lain perhatikan ini ya. Contohnya, peristiwa Tanjung Priuk, peristiwa Trisakti, Timur-Timur pasca jejak pendapat, peristiwa di Abepura, Papua. Ya, ini ada beberapa contoh ya. Setiap orang harus mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Menurut Philippus M. Hudson, keseimbangan hak dan kewajiban merupakan elemen penting negara hukum. Ya, mudah-mudahan kamu bisa memahaminya. Tiga, akibat pelanggaran HAM. Perhatikan ya. Akibat pelanggaran HAM. Perhatikan ini. Satu, menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan. Adanya rasa dendam dan kebencian antar sesama, merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan, menciptakan kekerasan dan konflik antar sesama, menimbulkan penderitaan, serta tersiksa lahir dan batin pada diri korban. Nah, mudah-mudahan kamu dapat memahami. D. Upaya penegakan HAM dalam perspektif Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara memiliki beberapa kedudukan. Salah satunya sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, ya perhatikan nih. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mengacu pada Pancasila dan tidak menyimpang dari ketentuan serta asas-asas yang terkandung di dalamnya. Ya, mudah-mudahan kamu bisa memahami. Dua, bentuk upaya penegakan HAM. Upaya preventif. Ya, perhatikan ya, upaya preventif antara lain membuat peraturan perundang-undangan HAM, membentuk lembaga pemantau dan pengawas pelaksanaan HAM, melakukan sosialisasi HAM kepada masyarakat, memasukkan materi tentang hak asasi manusia dalam mata pelajaran PPKN. Ya, mudah-mudahan kamu dapat memahaminya ya. Upaya represif. Perhatikan. Ya, ini perhatikan ya. Komnas HAM. Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ini perhatikan ya, ini ya. Alur penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat sebagai berikut. Perhatikan. Komnas HAM. 1. Menyelidiki sendiri. 2. Menerima pengaduan dari korban dan saksi. Selanjutnya ya, Komnas HAM melakukan penyelidikan non pro justisia untuk menentukan pelanggaran berat HAM. Ya, ini selanjutnya kalau iya nih dia ya. Ya. Komnas HAM
membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM atau KPPHAM. Ya, perhatikan. Selanjutnya ya, di sini perhatikan, Jaksa Agung melakukan penyelidikan, membuat penuntutan. Selanjutnya ada Pengadilan HAM. Selanjutnya ada banding Pengadilan Tinggi. Selanjutnya ada kasasi Hankam Mahkamah Agung. Perhatikan ya, ada kasasi Mahkamah Agung. Nah, perhatikan di sini ya, Komnas HAM yang melakukan penyelidikan non pro justisia untuk menentukan pelanggaran berat HAM, kalau ia dilanjutkan sampai dengan kasasi di Mahkamah Agung. Nah, kalau tidak, ternyata tidak ada bukti pelanggaran HAM, otomatis berhenti kasusnya. Oke ya, mudah-mudahan kamu dapat memahami. Demikian penjelasan dari Bapak ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.